Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ihdina wa hdina waj'alna sababan mursalilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Rahayu selaku apa tuh? Saya lupa. Divisi sosial ya, Yayasan Cahaya Alam. Kemudian kepada seluruh akademik dan ustazah yang mengajar dan juga seluruh pengurus dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat? Amin, sehat. Kurang kelihatan dari jawabannya. Pokoknya kalau sehat itu sehat ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diizinkan oleh Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diizinkan oleh Allah untuk duduk di majelis ini. Ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memudahkan untuk hadir di majelis yang diridhai oleh Allah, maka Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ya. Karena kalau Allah kehendaki bisa aja terhalang, kita nggak berkumpul di sore hari. Namun betapa bahagianya kita bisa berkumpul, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah berkumpul di majelis, setelah dia selesai dari majelis itu, maka akan dikatakan maghfuran lakum. Kalau udah selesai nanti ada malaikat yang bilang, bangunlah kamu dan kamu sudah diampuni. Jadi kita cuma sekedar duduk saja, mendengarkan, mudah-mudahan nggak ngantuk, ya. Itu saja sudah dapat ampunan. Insya Allah sebagaimana tadi disebutkan, kita akan belajar tentang tadabbur Quran surah Az-Zumar. Az-Zumar artinya rombongan. Kalau saudara-saudara kita ada rombongan kloter-kloter pergi haji, tapi mudah-mudahan kita juga termasuk rombongan yang nanti masuk ke surga Allah. Amin. Izinkan saya memulainya nggak dari ayat ke-70 ya, tapi mulai dari ayat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kata Allah apa? Hamba-hambaku tidak sungguh-sungguh mengagungkan Allah. Bu, Allah itu maha agung, Bu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan kecilkan Allah. Kita disuruh takbir, Allahu Akbar. Pada saat kita sholat, kita disuruh takbir, Allahu Akbar. Yang punya solusi terhadap masalah kita itu siapa? Allah. Kenapa masalahnya dipikirin terus, sedangkan Allah punya 1000 cara, punya 1 juta cara untuk menyelesaikan permasalahan kita.
Sebagaimana Allah berkuasa untuk memelihara kehidupan kepada kita, Allah juga berkuasa untuk memberikan jantung kita. Yang kuasa siapa? Dokter? Apa umat? Apa Allah? Semua dari atas kehendak dan keinginan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Kamu enggak sungguh-sungguh dalam mengagungkan Allah. Apakah kamu anggap Allah itu seperti makhluk? Allah Maha Kuasa atas segala. Jangankan kasih solusi dari permasalahan kita. Coba hadirkan permasalahan itu dalam hati saat itu. Kita nyari solusi A, B, C. Kita tempuh cara A, B, C. Kita temuin orang A, B, C, D, E. Tapi ketika Allah berkehendak, pun fayakun, langit dan bumi semuanya tunduk kepada Allah. Jadi memang kalau kita punya masalah bukan disuruh mikirin, Bu. Suruh dekat kepada Allah. Jangan jauh-jauh sama Allah, karena yang punya solusi Dia. Karena Allah kalau berkehendak akan menggerakkan hati orang-orang di sekeliling kita, betul tak? Betul. Allah apabila menghendaki maka Dia akan mudahkan. Apa Allah apabila menghendaki Allah, maka Allah akan menggerakkan hati orang-orang yang kita anggap wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Enggak sungguh-sungguh. Berarti koreksi pada saat kita berdoa itu kita benar-benar enggak mengakui daya dan upaya itu hanya milik Allah. Apa yang kita harus itu katamu. Kalau Allah Maha Kuasa atas segala. Ada seorang syekh namanya Syekh Singkiti. Dia lagi keliling hutan. Terus diajari sama gurunya suruh baca doa. Doa ini dibaca dalam azkar atau zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil laili wa qahril rijal. Tidak malu. Ini wajah-wajahnya dari hutan. Kalau pengen tadi katanya di-upload ke YouTube biar banyak viewersnya. Lihatkan di YouTube-nya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari rasa sedih dan duka cita. Ya Allah, hamba mohon perlindungan dari rasa sedih dan duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hamba mohon perlindungan dari lemah, ya, rasa lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Hamba juga mohon perlindungan dari rasa takut dan juga kikir, bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatil laili wa qahril rijal. Dan hamba juga mohon perlindungan dari paksaan orang yang memaksa, ya, dan juga limitan hutan. Syekh Singkiti begitu diajarin sama syekhnya doa ini, dia berpikirnya begini, ini kan cuma kata-kata. Apa iya kata-kata bisa kasih solusi? Kemudian dia tepis, ini kata-kata bukan sembarang kata-kata. Ini kata-kata yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya dengan kata-kata ini. Maka dia praktekkan ke sahabat. Bu, ya. Jadi ceritanya ada sahabat datang ke masjid, siang malam di masjid aja. Nabi nanya, kenapa sih kok di masjid terus? Saya lagi dilanda kesedihan ya Rasulullah. Saya lagi dilanda hutang yang melilit ya Rasulullah. Kalau begitu bacalah doa ini gitu kan. Jadi Nabi ajarkan dengan lafaznya. Jadi ini bukan sekedar kata-kata itu sekalian.
Jadi lebih utama kalau seandainya daripada kita punya utang, kita bilang, ya Allah lunasi utang saya, lunasi utang saya. Baca doa ini sambil dihadirkan hatinya, sambil bilang, ya Allah, Engkau punya sejuta solusi, hamba pasrah kepada Engkau. Hadirkan keagungan Allah pada saat berdoa. Jangan pada saat berdoa kita sendiri ragu-ragu, apa iya, tidak beradab sama Allah. Nah, pada saat berdoa jangan masa sih. Allah nggak kayak gitu. Allah nggak senang dibikin ragu-ragu sama hambanya pada saat berdoa. Kita saja ragu-ragu gimana? Ya, kata Nabi apa? Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu yakin sungguh-sungguh betul Allah mendengar dan Allah al-mujib yang maha memberikan ijabah. Itu perbuatan buruk kepada Allah kalau kita ragu-ragu dalam berdoa kepada. Kayak Allah nggak bisa ijabah. Tak boleh. Harus yakin betul Allah benar. Jangan yang kita ucapkan, semut yang berjalan pun Allah dengar. Lalu bagaimana dengan hambanya yang mengangkat tangannya? Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Kita tak sungguh-sungguh dalam melakukan Allah SWT. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, kata Allah dalam Quran surah Al-Zumar. Sedangkan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. La haula wala quwwata illa billah. Suatu saat Abu Hurairah ditanya sama Rasulullah waktu maghrib, wahai Abu Hurairah, kamu tahu nggak perginya matahari ini kemana? Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi bilang, bersujud kepada Allah meminta izin untuk tenggelam. Kalau diizinkan tenggelam maka matahari baru tenggelam. Kalau tidak diizinkan tenggelam maka matahari baru tenggelam. Insya Allah. Begitu patuhnya makhluknya Allah kepada Allah. Ibu tahu apa kerjaannya Israfil, peniup sangkakala? Sekarang lagi ngapain? Malaikat apa namanya? Jauh malaikat peniup sangkakala. Sekarang lagi ngapain? Kita waktu zaman SD suka bercanda. Malaikat Israfil sekarang lagi ngapain dia? Kan tugasnya dia sangkakala. Sekarang lagi ngapain dia? Ternyata dalam hadis dikatakan bukan beliau lagi tidur, bukan, bukan lagi duduk-duduk, bukan. Kaifa an'am, bagaimana aku akan senang-senang wa sahibul qarni, sedangkan malaikat peniup sangkakala qad iltaqamal qarnu, telah memasukkan sangkakala itu ke dalam mulut. Ini nih Bu, kalau kelas ya udah masuk ke mulut. Ibu pernah lihat peniup trompet itu sudah masukin ke mulut, kira-kira mau ngapain tuh? Bentar lagi ya. Itu malaikat udah masukin ke mulut. Wayus bersama dan memperhatikan kapan diperintah oleh Allah maka malaikat itu akan langsung meniup sangkakala. Sekarang tidak ada ceritanya malaikat, ya Allah kira-kira kalau masih lama kita taruh dulu di atas meja. Tak ada tuh malaikat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit seluruhnya dalam genggaman Allah. Bu, langit seluruhnya dalam genggaman Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah
terhadap apa yang disebutkan oleh hamba. Kenal sama Allah. Bu, jawabnya agak cepat gitu. Dia Allah yang satu, Bu, yang menciptakan semua makhluknya, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Semua ini makhluk kecuali yang satu, Dia yang menciptakan. Ciptaannya ada bumi, bulan, matahari, ada manusia, malaikat, jin. Semua makhluk yang ciptain cuma satu, yaitu Allah. Makrifah, kenal sama Allah. Ayat ke-68. Wa nufiqa bis-sur, maka sangkakala pun ditiup. Sangkakala pun ditiup. Fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Maka semua yang di langit dan di bumi tiba-tiba mati ketika mendengar tiupan sangkakala. Semua yang di langit dan di bumi. Kalau di bumi ketahuan ya maksudnya manusia, hewan. Berarti ada penduduk langit yang ikut mati dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Illa masya Allah. Kecuali ada beberapa malaikat yang dikecualikan oleh Allah, tidak ikut mati dengan tiupan sangkakala itu. Kata ulama, siapa aja tuh malaikatnya? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat maut. Tiga. Malaikat Jibril tidak ikut mati dengan tiupan sangkakala. Malaikat Israfil yang minum tadi tidak ikut mati juga. Satu lagi malaikat maut. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa teman-temannya dari malaikat, termasuk mencabut nyawanya sendiri. Maka tidak ada lagi yang hidup pada saat itu antara tiupan pertama ke tiupan kedua. Berapa lama, Bu, jaraknya tiupan pertama dengan tiupan kedua? Berapa lama, Bu? Nabi bilang 40. Sahabat bertanya, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, kenapa kita keluar nyaman? Nabi nggak jawab. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Ini baru pertama kan? Sekarang ditiup sangkakala yang kedua. Maka ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba semuanya berdiri, baring. Ibu bisa bayangin kan? Bagaimana seluruh manusia dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir berdiri baris di padang mahsyar. Kalau seandainya seluruh warga Indonesia saja berkumpul di suatu lapangan, ini gimana ya Pak? Ini mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, tidak ada yang skip tuh. Padang mahsyar semuanya berkumpul. Tuh, semua orang berkumpul. Makanya kata Nabi apa? Barang siapa punya kezaliman, pernah bikin teman, pernah nolongin orang, pernah ngambil hartanya orang, maka
ampun hari ini, dia minta maaf hari ini, dia tidak direlakan hari ini. Sebelum datang hari kebenaran. Mulai dari manusia sampai manusia. Membantu seperti itu, Prof. Kondisinya apa? Dia pun berdiri. Berdiri, Bu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kondisi orang di padang mahsyar. Seluruh tubuh manusia ini hancur kecuali satu namanya tulang ekor. Nah, manusia ada ekornya. Tulang ekor ya. Dari tulang ekor itu seperti biji, seperti benih yang ada di dalam tanah padang mahsyar yang putih bersih. Kemudian Allah perintahkan turun hujan. Maka benih itu pun tumbuh menjadi manusia yang utuh. Kita tumbuh kembali menjadi manusia yang utuh. Bukan kayak bayi gede. Kata Nabi apa? Di padang mahsyar dikumpulkan kubah, urah, gurlah. Apa itu kubah, urah, gurlah? Kubah nggak pakai sendal. Mau kayak gimana sendalnya cakep ini gimana? Kekeran semuanya di padang mahsyar. Panas sendalnya, nggak ngerti gua. Urah nggak pakai baju, nggak pakai baju. Gurlah yang susunan balik lagi, Bu. Jadi yang terpotong umurnya balik lagi waktu di padang mahsyar. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau laki-laki perempuan nggak pakai pakaian, kalau laki-laki perempuan nggak pakai pakaian, saling melihat antara laki-laki dan perempuan, ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, hari itu lebih mencekam daripada melihat auratnya orang lain. Tidak peduli, belum mau pakai pakaian apa enggak, tidak peduli yang penting selamat. Dan Nabi yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim, kemudian para Nabi yang pertama, kemudian kita. Amin, itu apa ya? Amin. Saya kurang semangat begitu di cerita ini. Kurang kencang, Kurang kencang? Iya. Jamnya lagi ngantuk. Sampai mana tadi? Ibadah mahsyar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kondisinya padang mahsyar itu tanah putih bersih, lurus, nggak ada bekas-bekas ada kemah, nggak ada, putih bersih. Kita manusia datang ke sana tadi dari peningnya, tumbuh berdiri, Bu, berdiri. Berapa lama? 50.000 tahun. Di suatu hari yang panjangnya sama dengan 50.000 tahun dalam hitungan manusia sekarang. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik, yang bagus. Kenapa? Capekmu, sakitmu, lelahmu sebentar sampai 50.000 tahun. Aduh, nasib gini amat ya, capek amat ya, makan asing banget ya. Ada yang makan asing?
Kemarin kurban juga makan nanti. Sabarmu itu sebentar. Baik sabar dalam musibah, baik sabar dalam ketaatan, ataupun sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ikhtiar yang sabar. Sabar-sabar kamu nggak sampai ke 50 ribu. Istiru wa sabiru wa rabitu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Kita malah justru apa? Kalau sabar, sabar kan juga ada batasnya, Ustazah. Iya, batasnya 50.000 tahun. Masa kini apa, Ustazah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diganjar oleh Allah, dikasih sama Allah, dibalas sama Allah apa? Bighairi hisab. Tanpa batas. Jadi kalau sholat jamaah 27 ada angkanya, tapi kalau orang yang bersabar diganjarnya, dibalasnya enggak ada batasannya. Enak apa enak? Emang mau dapat musibah? Enggak. Enggak boleh juga minta musibah. Ya. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Mintalah kesehatan, kesejahteraan. Karena kita nggak tahu kalau di musim sebaliknya mampu apa enggak. Udah jangan sok-sok aja. Tapi ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemelaran, ada yang diuji dengan apa? Macam-macam. Ujiannya masing-masing dan dibimbing lemah kita sendiri. Kita yang tahu dan sudah tahu kita tak sabaran diuji, terus berarti dia sabar. Minta sama Allah kasih peluang indah. Gimana tadi ayatnya? Tuhan berfirman, ibu kokoh yang turun. Yang turun artinya apa? Menunggu. Berarti kondisi satu semua orang berdiri, kebayang nggak? Berdiri baris kata Allah. Di padang mahsyar yang putih-putih, tidak ada naungan karena matahari dibekatkan. Matahari dibekatkan. Berkerikatlah orang yang berkerikat semua. Ada yang kerikatnya sampai mata kaki, ada yang kerikatnya sampai lutut, ada yang kerikatnya sampai pinggang, ada yang berenang dalam kerikatnya. Memang bisa berenang dalam keringatnya, memang bisa tenggelam dalam keringatnya. Alamnya beda. Kalau sekarang keringat cuma yang nempel di kulit, tapi nanti ada orang yang tenggelam dalam keringat. Matahari mendeketin kira-kira panas dan batu. Tapi ada orang-orang yang dapat naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Siapa mereka itu? Kita termasuk apa mereka? Coba cek aja. Imamun adil, seorang imam yang adil. Boro-boro rakyat jelata. Orang yang hatinya mu'allaqun bil masajid, yang hatinya terpaut dengan masjid. Udah belum? Belum. Orang yang sedekat dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Jangankan tangan kiri, ke kampung. Jadi ada orang-orang yang sedekat dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak. Dia nanti akan dapat naungan di padang mahsyar. Sungguh tidak amal. Katakan ya Allah, itu antara hamba dengan engkau.
Apalagi syabun nasya'a fi ta'atillah, ada anak-anak remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Masih muda lagi udah ke masjid. Enggak ke masjidnya pas TPA. Begitu udah SMP udah enggak TPA lagi. Entar balik ke masjid lagi kalau udah kakek-kakek sama nenek-nenek. Enggak begitu. Tapi mulai dari remaja sudah itu asillah dalam ketaatan kepada Allah. Masih remaja udah ke masjid, masih remaja udah ngaji, masih remaja sudah menundukkan pandangan dan tak mau pandangan. Itu tuh. Syabun nasya'a fi ta'atillah, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ada lagi siapa Ustazah? Banyak yang ada tidur, cek lagi dulu, masuk lagi saja. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Tadi syaratnya berdoa itu harus yakin Allah dengar, jangan ragu Allah dengar. Ya, yakin Allah dengar, dan salah satu nama Allah Al-Mujib. Al-Mujib yang maha memberikan ijabah. Mari kita angkat kedua belah tangan kita hadirkan hati kita istighfar dulu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اعط انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها، انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عما سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان في مشارق الارض ومغاربها. اللهم شدد رميهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم انهم في حاجه عاجله الى رحماتك فانزل عليهم رحماتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada yang tidak
hati-hati, mudah-mudahan Allah pertimbangkan kita di dunia ini dalam ketaatan kepada Allah dan juga berusaha di akhirat sebagai orang bersaudara masuk ke surga Allah Zumarah. Insya dengan selesainya pembacaan doa penutup dari Ustazah.